Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keselamatan, memberikan kita perlindungan, serta menjauhkan dari segala macam mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah dan melimpah pada kita semuanya, kepada keluarga kita, kepada orang-orang tercinta kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Masuk underpass Trans itu guys. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kita berangkat dari Solo bagian barat jam 6:04. Oke, dari atas underpass Trans itu Gunung Merbabu Merapi tidak terlihat, tertutup mendung. Mendung tak berarti hujan karena musim kemarau. Roto ya, langitnya di atas mendung, hitam. Nah, hitamnya mendung ya. Tidak clear, tidak ada pola mega mendung. Oke, kita melaju ke arah selatan dari lapangan makam haji. Kita melaju ke selatan ke arah Kentan, Manang, Baki, Langan Harjo, Solo Baru. Dimana untuk saat-saat ini ada titik rawan kemacetan di pertigaan pom bensin Baki ya guys. Jadi ada pengecoran jalan yang semula aspal kemudian dicor seperti jalan tol. Jadi dari arah utara, dari arah Tanjung Anop, Makam Danyung sampai pertigaan SPBU Baki, kemudian dari arah timur, dari arah Langan Harjo, dari arah Dr. Un itu yang dicor ya sedikit karena pertigaan kurang lebih ya 100 meter dari Al Azhar. Kemudian yang dari arah perempatan Balai Padi, dari arah barat juga dicor sedikit ya, mulai dari setelah tikungan SMP 1 Baki sampai ke pertigaan. Kemudian yang ke arah Pakis, ke arah Delanggu juga dicor. Kita belum tahu seberapa jauh ke arah Pakisnya, belum pernah sampai ke pol bagian selatan yang dicor ya. Nanti kapan-kapan kita coba lihat, kita cek yang ke utara sampai ke arah Tanjung Anom itu berapa meter, yang ke arah selatan ke arah Pakis itu berapa meter ya. Jelas untuk per kemarin sudah mulai mengecor yang sisi sebelah barat
sehingga buka tutup lalu lintas itu sangat luar biasa macetnya kalau pas angkutan-angkutan besar lewat menumpuk. Kemudian efeknya karena di depan pom bensin bagi itu dicor, otomatis ditutup, tidak bisa dilalui kendaraan untuk masuk ke pom bensin. Kemarin pas saya pulang terjadi kemacetan yang luar biasa di depan pom bensin Manang karena angkutan besar, truk, tronton, trailer itu beralih ngisi bahan bakarnya di pom bensin Manang. Kemarin saya sempat bercakap-cakap dengan petugas pengisi bahan bakarnya itu sebentar ya. Kok dengarin rame men to Mas? Oh niki Pak sing pom bensin mboten saged ngisi. Mergane niku mulai dicor. Oh iya masuk akal aku. Ya barusan pom bensin Manang yang kita lewati guys. Kemarin macet sampai di sini nih. Saya ngambil sebelah kiri sampai rumput pelan-pelan. Perempatan Balai Padi. Untuk hari ini kondisi saya pribadi agak legrek ya. Legrek ya apa itu bahasa Indonesia? Ya agak kurang fit karena 2 hari yang lalu apa ya, itu tak rasa kok lehernya itu agak gatel-gatel kayak mau batuk itu. Nah ini sudah mulai terjadi antrian yang dari arah barat guys, buka tutup. Kalau untuk motor sih bisa alon-alon. Untuk motor bisa alon-alon bersebelahan dengan angkutan besar guys. Jadi ini ruas yang sebelah timur yang sudah kering, sudah dicor, sudah bisa dilalui ya. Untuk kendaraan besar buka tutup, sementara untuk motor bisa nebeng di sebelah pinggir. Kalau untuk bersebelahan mobil tidak muat ya guys. Nah ini yang dari sebelah dari arah timur terjadi antrian juga, baru 2. Kalau kemarin pagi pas kita lewat ada satu mobil yang nyelonong sehingga terjadi kemacetan pas di sebelum pertigaan dari arah mana tuh, selatan ya. Sudah terlanjur masuk sampai ke dalam. Nah, tilalai yang dari arah utara atau dari arah timur juga bukan kendaraan trailer, sehingga satu mobil Panther Old itu bisa bersebelahan dengan truk engkel ya. Ya terpaksa harus minggir pol sekali karena yang di sisi timur setelah pertigaan itu belum juga diuruk, jadi masih dalam ke sungai itu ya. Kalau minggir bisa jatuh, rodanya bisa jatuh ke jurang atau ke selokan pinggir kali.
kondisi kita memang agak batuk-batuk sedikit, tapi langsung kita doping madu guys. Pagi sebelum berangkat setelah breakfast kita doping madu 2 sendok, dan sore setelah maam itu juga kita doping dengan madu. Wah, ini ada pemuda yang sering bareng ini, bukan muda tapi MG 1085FO MG4 serinya, mobil listrik. MG itu kalau nggak salah mobil Cina juga ya, tapi singkatannya apa saya lupa. MG seri MG4, modelnya kayak Civic Turbo sedan. Perempatan Patung Pandowo 5 guys. Kalau pagi masih sepi, masih jalannya masih pada nyantai. Tapi nanti begitu masuk menjelang jam 7, setengah 7 lah, luar biasa ramai sekali. Piye mobil ki? Ada motor dari barat Banter. Ya, ini harus hati-hati juga nih guys, karena ini ada cross yang dari arah Sukoharjo masuk ke Solo bagian timur, itu crossingnya di situ ya, motong median jalan masuk ke arah alun-alun gitu. Jembatan Bacem. Teluan, ini kantor desa Teluan, kecamatan Grogol. Jayamek, pom bensin Teluan. Omon-omon badminton kemarin setelah jam kerja, setelah absen pulang jam 2, saya membersamai biasa teman-teman yang tidak punya komunitas rutin, namplek di rumahnya masing-masing, ngajak namplek ya sudah, akhirnya kita temani. Cuman sayangnya yang main cuman itu saja ya, yang main di sekolahan. Cuman saya, Pak Seni,
lawan Pak Rudi, Pak Broto. Jadi yang masih hobinya masih apa namanya, konstan, masih senang main. Alhamdulillah. Wah, ini ada plat merah tapi gelap, 1391 EG Innova bensin, plat merah tapi dibuat mika gelap ya. Wah, ini bahaya nek ngerti John Underground bos, bisa diviralkan ya. Itu dibuat terang aja bos. AD 1391 EG Innova bensin, plat merah tapi di cover di apa, mika gelap. Bamju Bulak Rejo, patung jamu guys. Jam 6 pas. Wis, nggak teknik. Mentolong tapi ora nggak teknik terus piye bos? Santai sih boleh, tapi harus mempertimbangkan pengendara lain juga ya. Ada yang limit waktu, ada yang nyantai banget, ada yang ke susu. Masuk kawasan Sukoharjo Kota guys, pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Gedungnya di sebelah kanan ya. Untuk saat-saat ini yang masih suka bertarung, suka bermain, berolahraga badminton ya tidak booming seperti kemarin-kemarin, tapi ya konstan lah penggemarnya untuk yang reguler bermain olahraga. Ada yang punya komunitas di rumah masing-masing, ada yang hanya bermain di sekolah. Ya memang kondisi orang kan macam-macam ya guys. Yang tahu kondisi tubuhnya masing-masing kan ya masing-masing lah. Orang lain tidak bisa hanya melihat dari covernya saja. Jadi ya harus kita hargai ya. Jadi 400 Mei itu ora gelem main, ora gelem badminton ya. Karena olahraga kan tidak hanya badminton,
Yang jelas kalau kita lihat artikel-artikel itu ya bukan karena kita suka badminton ya, memang manfaatnya banyak untuk badminton ya, walaupun termasuk olahraga yang menuntut stamina tinggi ya. Tapi sebetulnya bisa juga dibuat tidak tegang, tidak harus dengan stamina tinggi ya. Kan yang namanya olahraga itu belum tentu buat pertandingan ya, bisa juga hanya sekedar untuk bermain olahraga itu. Kalau yang saya ini ya, kalau di angan-angan saya ya, misal seandainya nanti sudah tidak kuat bertanding ya, artinya bermain berkompetisi, itu kita bisa bermain tapi untuk olahraga ya. Jadi ya kita buat pola ya, kita buat kesepakatan dengan teman-teman yang sama-sama sudah tidak bisa bertanding, artinya tidak bisa berkompetisi tapi hanya sekedar untuk olahraga. Jadi main sak kuate tapi ya dungdungan, istilahnya dingdingan atau dungdungan ya, bermain tamplean biasa, nggak usah dihitungi, yang penting kita gobyos, yang penting keringat mengucur ya. Boleh nyemes tapi dipaske wonge, boleh ngelop tapi dipaske wonge. Jadi jangan diklutak-klutik yang sulit dijangkau ya. Kalau sudah tua, jalan aja sudah sulit, terus harus ngambil bola-bola sulit, itu kan repot ya, sangat berbahaya, rentan untuk organ tubuh yang sudah rentan seperti itu kalau dipaksakan ngambil bola-bola yang berbahaya gitu ya. Nah makanya angan-angan saya ya olahraga sak kemeringetnya tapi dungdungan ya. Jadi ya apa namanya ya, sekedar olahraga, tidak usah mencari poin, atau kalau kondisinya memungkinkan ya dihitungi tapi nggak usah saling mematikan gitu ya, gen mati dewe sak karpe itu ya. Misalnya mati dewe karena luput ya, mati dewe karena bale ora pas, nah seperti itu. Jadi tetap dungdungan, tetap main, tapi ya nek dihitungi ya ora apa-apa, tapi ora usah ngapusi, ora usah jeglek nih, ora usah ngelutik ya. Ya intinya yang penting main kemeringet untuk olahraga. Piye bos? Kaya ora sehat motornya. Itu sih angan-angan saya ya. Ya kenapa punya angan-angan seperti itu ya, karena berkaca dari kondisi sekarang. Misalnya kalau kita lihat bapak-bapak komunitas Sabtu sore setelah jam mainnya Sogaten ya, itu pesertanya bapak-bapak sudah jangka saja sudah sulit ya. Tapi mainnya kuplak-kuplik, apus-apusan itu ya, apus-apusan kayak ngarep net, padahal pemainnya yang buri ya. Seperti itu kan ngerekasa ya, rekosa awake, rekosa atine ya. Mendingan kesepakatan berempat itu, kesepakatan aja ya, main penak-penakan, lop-lopan, dihitungi ya oleh,
nyemese dipaske pemainnya lawane, ngelope dipaske lawane, pokoknya digulai lawane itu ben ora rekoso, ben ora ngrekasake lawan. Dan lawan kita juga harus seperti itu, dipaske kita. Yang penting, justru yang penting itu seakan-akan lawan kita itu ngompani kita itu, golek kebal supaya bisa ditamplek dengan baik itu gimana caranya gitu. Nek lawan kita pengen nyemes ya bola di lambung tapi jangan sampai ke belakang ya, beni nyemes tapi syaratnya yaitu nyemesnya di pas ke kita, pas ke awak gitu. Jadi istilahnya apa ya, badminton indah ya, kita propagandakan badminton indah dan menyenangkan. Istilahnya no penak-penakan, badminton penak-penakan. Jadi memang karena kalau model pertandingan yang real, yang asli itu kan selama itu legal kan boleh saja dilakukan. Misalnya drop shot, ngapusi, jedet ke. Nah itu bagi yang sudah berkendala kan, sudah berkendala dengan usia kan, kasihan. Makanya dibuatlah badminton penak-penakan itu ya. Badminton umpan-umpan. Apa seperti itu tidak bisa gobios? Ya gobios banget ya, coba tamplean seperempat jam mesti lah gobios, asalkan namplek bener ya, ora cengengesan itu gobios ya. Kita pemanasan beberapa menit aja langsung gobios ya. Sebelum main itu kan kita pemanasan ya, pemanasan beberapa menit aja sudah gobios. Dulu saya sering nyemprot beberapa pemain PB Sogaten ya. Jadi pemanasan ini diangel-angel gitu. Pemanasan ini dipol ke buri, diklutek ngarep, disemes. Ya kuwi jenenge ra pemanasan. Kowe nek argae bal-bal angel is engko wae nek main gitu. Nek pemanasan ini penak-penakan dipaske pemain, sama-sama ngepaske. Yang penting melatih otot-otot supaya renggang, sendi tangan biar lemes. Langsung saya gitu kan ya, langsung saya semprot ya. Ya memang seperti itu ya. Jadi pemanasan itu ya jangan pol-polan. Pemanasan itu penak-penakan, lemes ke pergelangan tangan, lemes ke bahu, lemes ke persendian tangan, kaki, biar pas main nanti dengan bola-bola berat itu tidak kaget. Wah, ugal-ugalan Innova nih, lampu sembarang durip nih. Besok itu hidup lampu ya sebutuhnya saja. Kaya neng hutan lampu halogen durip nih. Kalau nggak percaya tanya aja guru itu. Guru itu tak semprot langsung. Sambudi tak semprot. Nah, guru sekarang sudah paham. Pemanasan ya penak-penakan, orang di lop banter, tadi semes.
Nek sing angel dikandani Jokri, pasangan saya sendiri guys. Jokri ini kan sakarepe dhewe. Pemanasan yo dilap pol ke mburi. Amplek pertama ya langsung dipol ke mburi. Disemes pleketis. Disemes mati terus rasa balekke. Jokri sane ngelop baru nyemes. Karo nyegati ya. Kayak bal cilik ra iso. Makanya nek main sama saya, partner saya cocok ya. Tak golek kebal terus masalahnya. Jadi bola-bola itu saya taruh di depan net sehingga dilambung oleh lawan ya. Jokri sing eksekusi, sing nyemesi gitu. Seneng dek nen. Untuk pagi ini cukup lancar guys, karena kita berangkat dari rumah jam 6:04, jadi ini jam 6:04 sudah sampai di Selogiri, sudah sampai di Kalikatir, jembatan timbang Selogiri sebelah kiri saya, tapi sekarang tidak berfungsi, malah dipakai transit trailer yang mau masuk ke Wonogiri, dipakai parkir. Ini olinya MX sudah waktunya ganti ya. Waduh, ini sudah melebihi 500 ini guys, 56.500 ya, 56.500. Biasanya 2000 saya tap ganti oli ya, ini sudah 2500. Tapi ya bisa 3000 sih katanya Rizky, Mbak E yang langganan oli itu ya, bisa 3000 untuk Prima XP. Aduh, Gunung Mulia ini mau mandek apa ora to bos? Ragu-ragu mau mandek, gak ada penumpangnya. Kaliancar panen ya, sebelah kanan itu panen, sebelah kiri ya panen, depan bukit-bukitnya berkabut. Wah, sampai di Kaliancar nyes, wanyep banget. Mataharinya sudah berada di atas bukit, tapi masih belum melampaui tower. Bersinar ranum karena tertutup kabut tipis-tipis. Bang Jokri sak hijau. Adik-adik sekolah ini. Pasar Krisak. Ada yang pakai PGRI, tanggal 30 bos.
PGRI kan tanggal 25. Tugu Adipura Wonogiri. Antrian solar luar biasa sampai kolam renang. Adem guys, masuk kota adem, mulai ingusen. Gangjo Giriwono hijau. Agak batuk-batuk juga nih guys, adem guys. Metro Jaya TB. Trans 14. Di Avan Hotel Pertekbang. Wah, Taman Konten baru dari timur yang jalan. Kurang 7 menit di Taman Ponten. Perempatan statistik. Wah, Pak Usman olahraga.
di depan. Lepas Bangjo Gudangseng. Mega cuan sudah ditempel bolongnya bos. Oke bolo, jelali like ya. Jam 6:30 kurang 5 menit sampai sekolah. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 6 duluan. 6:30 kurang 5 menit, alhamdulillah.